Luar biasa ya Mas ya, sepupunya suamiku hebat. ini. Mau lanjut lagi S2. Udah gitu akhirnya kamu kepikiran dong sekarang untuk mengambil asuransi pendidikan untuk S2 cuman kamu nanti kayak harus kan. lebih ngobrol lebih banyak sih sama Mas Adri. Oh Kira-kira tenang nanti Mas Ardi kasih teleponnya Mas ya. Gampang, nanti saya tukar pin. Tapi Mas aku pengen tanya deh. Sekarang ini asuransi pendidikan tuh di Indonesia tuh udah kayak apa sih? Apakah emang udah semakin banyak orang-orang yang aware dan peduli untuk ya memiliki asuransi pendidikan? Kalau pertanyaannya lebih kepada awareness, saya rasa sih awarenessnya sudah semakin meningkat. Kenapa? Seiring dengan meningkatnya middle income ya, kelas itu 49% dari total populasi Indonesia. 49%. Wow, Jadi ya hampir setengahnya lah ya ekonomi kita. Wah kita memang lukratif lah, sudah meningkat nih ekonomi kita. Makanya kemudian investor, foreigners itu investasi senang di Indonesia. Jadi awareness sudah ada, jadi udah mulai meningkat. Nah ini yang kemudian tetap harus kita pertahankan supaya juga terjadi buat yang kelas-kelas yang lain. Karena apa? Karena dengan berinvestasi lah sebenarnya melalui asuransi atau apapun namanya, itu akan membuat sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan sistem ekonomi kita lebih kuat. Kenapa saya percaya bahwa yang namanya ekonomi kuat itu didukung dengan orang-orang terpelajar yang berpendidikan tinggi. Nah, pendidikan ini kan tentunya butuh biaya. Butuh biaya bisa didapat langsung atau berinvestasi melalui asuransi atau berinvestasi di tempat lain. Bahkan saya pribadi pun membeli untuk anak saya itu pada saat beliau masih anak saya usia 2 tahun gitu, saya udah beli investasi asuransi untuk pendidikan. Aku jadi kepikiran nih. Udah mulai ini ya, udah mulai. Jadi agak salah kan, karena orang ngajarin kita jangan lupa untuk nabung. Dan ternyata nabung kalau aku belajar dulu kan ada inflasi kan. Inflasi kan turun kan lain mata uang. Kalau misalnya dengan berinvestasi bunga tabungan sama inflasi itu masih gedean inflasi. Iya, jadi kalau misalnya ada investasi ini mungkin bisa lebih menguntungkan kali dibanding kita nabung. Mas Haikal nggak ikut yang sebelumnya sih ya, kita ada bicara. Tapi saya nggak akan bicara investasi secara konsep ya. Tapi memang menabung itu juga perlu ya, karena dari liquidnya cepat lah kalau menabungnya segala macam. Nah, kalau ada apa-apa kan kita bisa ambil cepat kan. Betul. Tapi kalau mengharapkan dari menabung saja itu kayaknya nggak cukup. Karena apa? Tadi udah disebutkan belum lagi inflasi, kenaikan harga-harga, kenaikan harga BBM, subsidi segala macam itu akan mempengaruhi ya. Karena makroekonomi, mikroekonomi itu bergerak, itu mempengaruhi. Jadi memang harus ada dana yang kita sisihkan untuk membeli asuransi, membeli investasi yang lain. Dan harus dibagi. Buat pendidikan juga harus gitu ya? Harus gitu, memang harus kita sisihkan. Jadi mungkin kalau jalan-jalan ke mallnya agak dikurangin dikit gitu ya. Disisihkan jadi dana pendidikan. Yang tadinya bisa setiap hari ya mungkin jadi seminggu sekali gitu. Disisihkan biayanya ke sana. Kalau nggak bisa. Dan waktu kan cepat banget kan berlalu kan. Ya kemarin harganya berapa, sekarang udah harganya berapa. Tadi saya baru cek dan ini benar-benar saya baru cek tadi pagi di internet. Kemudian saya telepon salah satu universitas ternama karena saya mau ngambil satu mata kuliah gitu ya. Itu luar biasa kenaikannya hampir 100% dari tahun lalu. Tahun lalu? Ya. Nah. Jadi kebayang kan. Berarti kamu mesti buru-buru siapin dari sekarang deh. Mbak Iji mau bantuin aku nabung? bikin asuransi. Kamu bayarin anakku sekolah ya. Kita berdua jago untuk berdoa aja. Jadi kalau kita bantu berdoa juga boleh. Support dengan doa. Aku jadi pingin nanya deh Mas. Misalnya kan dari tadi ngomong pendidikan gitu. Kalau misalnya ternyata karir kita itu nggak sesuai sama pendidikan, itu sebenarnya bermasalah nggak sih? Waduh. Banyak soalnya. Banyak karena kan mau ngambil S2 nih, jadi aku juga gue takutnya salah langkah gitu. Cuman itu gimana tuh Mas? Sebenarnya gini, alat ukurnya jangan itu. Karena di Indonesia ini memang kita unik ya, negara yang sangat unik. Karena opportunity, peluang itu demikian besarnya, kemudian supply tenaga kerja itu nggak begitu banyak yang bisa cocok. Jadi yang namanya talent di dalam organisasi, di dalam negara kita itu nggak terlalu banyak. Sehingga yang paling penting yang harus diukur adalah, kalau dalam kesempatan lain selalu saya bilang begini, happy nggak sih ngelakuinnya? Puas nggak sih ngelakuin? Alat ukurnya itu aja deh. Ya, kalau kita happy, kita satisfied melakukannya, artinya Anda sudah mendapatkan pekerjaan yang tepat. Sesuai, iya. Walaupun kadang-kadang nggak sesuai dengan passion kita. Nggak sesuai dengan latar pendidikan. Iya, kadang-kadang kan kalau misalnya pas antara apa yang kita kerjakan, background pendidikan kita, kemudian dengan passion kita itu namanya perfect match kan. Tapi kan dalam kondisi yang sangat kadang-kadang tuh enormous, nggak mungkin nggak mungkin tiga-tiganya bisa tercapai ya kan. Makanya tujuan akhirnya itu apa? Kata kuncinya happy dulu aja. Happy nggak kita ngerjain. Selama kalau kita ada komplain, misalnya Mas Haikal sekarang ngapain?
nyanyi atau jadi pemain sinetron dia gitu. Lagi mau bikin film. Nah, happy nggak ngerjainnya gitu. Walaupun sebenarnya kan nggak begitu nyambung dengan pekerjaan kemarin, dengan kuliahnya kan. Nah, happy nggak? Kalau kita merasa happy, oke ya. Dari sini kan at the end of the day kalau Anda tahu Maslow kan ujung-ujungnya ada tuh self actualization sama self esteem. Kalau dua itu udah kepenuhi, misalnya saya bisa mengaktualisasi diri saya nih dengan pekerjaan ini. Kemudian esteem, ada rasa bangga. That's it. Ini kayak lagi kuliah lagi. Ini pelajaran aku di kampus. Waduh. Jadi sebenarnya ada batasan usia nggak sih? Batasan usia maksimal kita ngambil asuransi pendidikan gitu loh. Karena kan ya niatannya mau ngambil juga, jadi tertarik kan. Tertarik ya? Umur segini masih dapat nggak gitu? Iya, jadi ini aja, saya jawabnya general aja ya. Jadi kalau setiap institusi itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Nanti mungkin ditanyakan saja dengan ahlinya ya. Biasanya dengan perencana keuangan ataupun marketingnya lah ya istilahnya. Tapi yang saya mau sampaikan dan tekankan di sini adalah secepat mungkin deh. Sedini mungkin untuk mengambil, karena apalagi kalau dari sekarang buat nanti calon. Tapi aku nggak telat bisa menikah. Mungkin nggak telat ya? Iya nggak telat, karena kesadaran dalam asuransi itu harusnya udah sejak lebih muda. Dan juga kalau sedini mungkin jadi nggak berat, ya kan? Nggak terlalu mahal, iya bener sih. Nggak terlalu mahal. Kalau kita udah mepet banget, buat sekolah kapan ya? Buat sekolah besok. Iya. Tapi aku nggak bisa lama ya. Kenapa, Mas? Iya, karena aku mau bersih rumah kemarin sisa ini ya, aku harus bersihin rumah dulu segala macam. Jadi mampir doang. Iya, mampir doang. Tapi terima kasih loh Mas oleh-oleh. Tadinya kepikiran bisa ketemu Mas Haryo, tapi ntar aku suruh Oke, iya. Thank you banget. Nanti kapan-kapan Mas Haikal kalau kita mau ketemu lagi ya. Thank you. Ntar kamu sama Maria. Bye. Thank you ya. Bye. Seru kan? Jadi tangganya cerdas banget. Iya.